Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Hovifah, guru SMA Negeri 1 Sedayu CGW Angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 3.3, yaitu pembuatan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakasa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Perlu diketahui, visi SMA Negeri 1 Sedayu salah satu aspeknya adalah sekolah berwawasan global. Sehingga program yang saya buat yang berdampak positif pada murid adalah Tunggu Tupus, yaitu 1 minggu 1 kali ke perpustakaan. Dengan latar belakang program: 1. Minat literasi peserta didik masih rendah dan belum menunjukkan keberhasilan. Dibuktikan hasil rapot mutu terkait literasi dengan nilai rendah. 2. Program sekolah menulis hanya sedikit peserta didik yang ikut. 3. Ribet bagi yang paling banyak berkunjung ke perpustakaan tidak berdampak positif pada minat literasi. 4. Era industri 4.0 menuntut peserta didik memiliki kecakapan abad 21. Salah satunya adalah kemampuan literasi. 5. Wawasan akademik dan non-akademik harus dimiliki peserta didik supaya mampu bersaing dalam kancah global. Dasar filosofi program terkait filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah menumbuhkan padi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memerdekakan mereka sesuai dengan kodratnya. Adapun komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan di dalam program adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kebinakaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun prakasa perubahan yang saya buat adalah mewujudkan sekolah berwawasan global melalui program Tunggu Tupus. Dengan latar belakang program: 1. Minat literasi peserta didik masih rendah dan belum menunjukkan keberhasilan. Dibuktikan dengan hasil rapot mutu terkait literasi dengan nilai yang belum maksimal. 2. Program sekolah menulis hanya sedikit peserta didik yang ikut. 3. Ribet bagi yang paling banyak berkunjung ke perpustakaan tidak berdampak positif pada minat literasi. 4. Era industri 4.0 menuntut peserta didik memiliki kecakapan keterampilan abad 21. Salah satunya adalah kemampuan literasi. 5. Wawasan akademik dan non-akademik harus dimiliki peserta didik supaya mampu bersaing dalam kancah global. Pada aksi nyata kali ini, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Dan 2. Langkah-langkah apa saja yang saya lakukan? Tentunya jawabannya adalah saya membuat prakasa perubahan bagja dan saya mengimplementasikan dengan melakukan tindakan nyata. Dan langkah-langkah yang saya lakukan adalah melakukan tindakan nyata dari setiap tahapan bagja. Kali ini tindakan nyata yang saya lakukan adalah pada tahap buat pertanyaan atau define dan ambil pelajaran atau discovery. Inilah video aksi nyata saya. Langkah pertama, dialog dengan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, terima kasih waktu yang
disediakan nih. Saya ini mau tanya terkait dengan program literasi Pak. Di sini kita mau berdiskusi, saya mau berdiskusi dengan jenengan terkait literasi sekolah. Menurut Bapak, bagaimana keberhasilan literasi sekolah kita? Apakah sudah berhasil apa bagaimana Pak? Kalau dikatakan berhasil ya sudah berhasil, artinya dari nilai raport mutu kita itu tingkat literasi anak kita juga sudah baik ya, tapi masih belum maksimal, terutama di program sekolah menulis itu anak-anak kita yang mendaftar itu belum banyak, sehingga karya yang dihasilkan belum banyak juga. Nah, harapan kita kan nanti kalau bisa itu ratusan anak yang bisa menulis dan bisa diterbitkan bukunya. Ya Pak ya, jadi belum berhasil ya Pak ya, tapi menunjukkan peningkatan dilihat dari raport mutu. Oke, selanjutnya Pak, untuk supaya literasi ini meningkat, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Pak supaya program literasi kita itu berhasil? Yang perlu kita lakukan yang tadi ya, untuk sekolah menulis itu tahun depan kita harus lebih semarakkan lagi ya, kita digalakan lagi untuk mendaftar. Kemudian juga Bapak Ibu Guru kolaborasi dari Bapak Ibu Guru untuk anak-anak kita itu diajak ke perpustakaan untuk menjadi sumber-sumber belajar, sehingga anak-anak kita itu ya memang mulanya terpaksa karena diperintah oleh Bapak Ibu Guru, tapi karena dia sudah menyadari bahwa membaca itu sangat penting untuk dirinya dalam meningkatkan kapasitasnya, nanti secara perlahan anak kita akan gemar membaca, karena dengan gemar membaca itu otomatis anak kita menjadi literate. Itu ya Pak ya, saya bisa simpulkan bahwa butuh kolaborasi kerjasama dengan tim guru dan tim perpus untuk memaksa anak dalam membaca sehingga sering untuk berkunjung ke perpus. Ada juga kemarin itu dari tim perpus itu dalam rangka untuk menggalakkan anak-anak kita itu gemar ke perpus itu juga membuat program memberi insentif untuk anak-anak kita yang rajin ke perpus. Nah, itu nanti modelnya nanti teman-teman di perpus nanti kita bisa konfirmasi. Oke, ini Pak, saya punya rencana ya Pak ya, rencana mengusulkan suatu program di mana program itu bisa meningkatkan literasi peserta didik, yaitu programnya itu Tungtukus ya. Minimal 1 minggu 1 kali perpus dengan prioritasnya anak kelas 10. Nanti dalam rencana saya itu bekerja sama dengan wali kelas untuk memantau sehingga tiap-tiap wali kelas ini bertanggung jawab pada kelasnya masing-masing. Nah, di mana di dalam tahapannya itu dia membaca buku sesuka mereka, tanpa ada buku yang umum lah, tanpa disesuaikan dengan minatnya, dan ini di jam senggang mereka. Jadi di jam senggang pokoknya mereka melakukan suatu kunjungan ke perpus 1 kali 1 minggu ke perpus. Berikutnya itu mereka membaca buku sesuai minatnya. Yang minat ke novel silakan ke novel, ke puisi silakan, ke artikel atau ke majalah silakan. Pada akhirnya nanti siapa yang sudah menghasilkan karya di terakhir itu kita akan membuat suatu pelatihan terkait menulis yang pada akhirnya fix di akhir kelas 10 itu sudah dihasilkan suatu karya. Tapi ini sifatnya ini Pak, di mana minat menulis itu kan tidak semua anak, sehingga tetap disosialisasikan ke semua anak tiap kelas, dipantau oleh wali kelas siapa yang benar-benar bakatnya menulis sampai pada akhirnya dihasilkan suatu karya. Menurut jenengan bagaimana? Bagus Bu, itu bagus. Mungkin nanti perlu penekanan kepada
wali kelas, terutama kali ini kan termasuk kerja besar, kerja besar karena anak kita untuk kelas 10 itu ada 11 kelas, kalau dibebankan ke wali kelas hanya untuk memonitor aktivitas anak sebanyak 30 itu mungkin dia perlu tambahan tenaga atau mungkin juga melibatkan teman-teman di perpus ya, atau guru bahasa Indonesia ya. Bisa jadi karena kan jenengan mau tadi ada endingnya ya, ada goalnya tadi anak kita bisa menghasilkan karya, berarti itu kan berarti harus secara intensif dimonitor gitu loh, dari mulai sosialisasi, kemudian melakukan kegiatan kunjungan ke perpus 1 minggu 1 kali, kemudian sekian waktu harus begini, sekian waktu harus begini, berarti jangan harus punya dokumen catatan ya, catatan anak kita minggu kesekian dari kunjungan ke perpus apa kan begitu. Jadi tidak bisa kerja sendiri, otomatis harus kerja tim ya, itu yang pertama. Kemudian anak-anak kita kalau memang tadi arahnya adalah goalnya anak kita bisa menulis atau berkarya dan bisa di SN kan apa namanya diterbitkan, itu nanti mungkin kita kerjasama dengan sekolah menulis tadi. Anak-anak kita yang memiliki bakat menulis itu, sehingga nanti yang daftar ke sana lebih banyak lagi, tidak hanya yang seperti kemarin kita hanya sekitar 30-40 anak dari sekian anak yang ada di sana. Terima kasih Pak atas dukungannya. Saya mau kolaborasi dengan Bapak dan juga tim semua guru yang terlibat. Insya Allah nanti melibatkan wali kelas, guru bahasa Indonesia dan guru yang memang punya bakat menulis, sehingga beliaunya juga ikut di dalam pelatihan tersebut dan pada akhirnya karya yang dihasilkan juga bagus. Terima kasih Pak. Selamat Bu. Mudah-mudahan menambah peningkatan kebenaran. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stanza kedua, berdialog dengan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak ya, selamat pagi semuanya. Ulfa kali ini pengen tanya bagaimana minat literasi kalian. Pernah nggak kalian pergi ke perpustakaan? Dalam 1 minggu berapa kali? 2 kali. Adakah kalian setelah kamu membaca ke perpustakaan, membaca buku, adakah imajinasi kalian besok kalian akan menghasilkan suatu karya demi keabadian kalian? Ada. Sudah terlaksana? Belum. Berarti alhamdulillah minat literasinya sudah muncul. Oke, sekarang Bu Alfa pengen tanya lagi. Kira-kira ketika kamu datang ke perpustakaan, buku apa yang kamu baca? Novel. Kemudian apa lagi? Geografi tokoh. Apa lagi? Buku yang kamu baca itu sesuai bakat minatmu apa asal membaca? Oke, berarti kalau asal membaca tujuannya untuk apa kira-kira? Memperluas wawasan pinter ya. Tapi saya gelari hari ini ya, Ulfa punya program. Nama programnya adalah Tunggu Tupus. Jadi minimal 1 minggu 1 kali ke perpustakaan, dan kamu sudah ada imajinasi membaca buku sesuai bakat minatmu, pada akhirnya kamu nanti menghasilkan suatu karya. Ya. Oke, kira-kira kamu setuju nggak atau bisa mendukung terlaksananya program Tunggu Tupus ini? Siap untuk berkarya? Selanjutnya, kira-kira momen-momen apa yang kamu gunakan untuk membaca atau berkunjung ke perpus? Jam kosong. Berarti alhamdulillah kamu memanfaatkan waktu jam kosong untuk ke perpustakaan. Oke, selanjutnya seandainya di SMA Negeri 1 Sedayu ini kalau sudah tercipta karya, itu ada
Wafa menginginkan ada penelitian atau pelatihan menulis sebuah karya, bisa novel, bisa puisi, bisa artikel, bisa cerpen, tergantung bakat minatmu. Kira-kira kamu minat apa enggak? Minat sekali ya. Oke, insya Allah program ini akan dilaksanakan untuk kamu semua. Jadi kita itu hidupnya terbatas. Kalau pengen dikenang harus membuat suatu karya, dan disitulah keabadian kita. Ya, karya siapa? Karyanya lupa. Disitulah nama keabadian kita, anak-anak cucu kita bisa bangga. Itu saja dari Wafa. Terima kasih atas dukungannya. Selamat berkarya dan melaksanakan dan mendukung program Tunggu Tukus dari Bu Hovifa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah ketiga, berkunjung ke perpustakaan dan melakukan dialog. Assalamualaikum. Umi ya, sama Pak Yudi dan Bu Putri selaku pengelola perpustakaan. Umi ini ya, Ibu sebagai kepala perpustakaan kemarin sudah kita bincang-bincang terkait dengan program Tukus itu Bumi, mana satu minggu minimal 1 kali ketemu sehingga diharapkan ada suatu karya. Oke, di hari ini Bumi saya pengen tanya-tanya kepada pengelola perpustakaan yang dibawa Bumi untuk data-data yang terkait itu. Apa saya mengganggu terkait aktivitas di perpustakaan? Sama sekali tidak. Kita welcome terhadap semua pengunjung apapun bentuknya, termasuk yang bertanya-tanya. Oke ya Bu ya, sekarang kita bisa dimulai. Ini Pak Yudi ya. Oh ya. Oke, terkait dengan sebagai pengelola perpustakaan dengan Bu Putri, kira-kira ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan proses peminjaman buku atau pengembalian anak-anak? Terima kasih. Saya sebagai tugas perpus, tetapnya untuk masalah proses pengembalian buku, permasalahannya kadang-kadang telat. Oh, sering telat ya. Kadang bukunya posisinya banyak yang dilipat, nantinya bisa Oke. Kira-kira ada buku yang hilang waktu dipinjam itu? jarang sekali. Cuman kalau bilang ada teman-teman dari pihak kampus mengelola dari yang sama. Kemudian Pak Yudi, selama ini perpustakaan kita kan ya sudah lumayan ya. Kira-kira dari sekian banyak buku ini ada nggak yang dihasilkan? Adakah buku yang dihasilkan dari peserta didik kita? Nah ini dulu ya, ada diklat atau pelatihan menulis untuk anak-anak yang bekerja sama dengan perpustakaan, sehingga pada akhirnya nanti dihasilkan suatu buku gitu ya. Ya, betul. Harapannya perpustakaan gitu ya Bu ya. Juga buku itu juga bagus Bu. Oke. Lisensi. Jadi ini juga harusnya kerjasama sama teman-teman. Indonesia, bahasa Inggris, kayak gitu kan. Bukunya itu aktif kan bahasa Inggris, langsung dan jendela, bahasa Inggris, asing. Kalau bahasa Indonesia kan kalau di sini perpustakaan kan banyak novel-novel lama yang berkembang, salah asuhan. Sastra-sastra lama itu jarang dikupas. Nah, kalau misalnya kita pakai lisensi kan akan jadi tahu. Sebenarnya Ini jadi itu ya, wawasannya luas terkait buku akhirnya ya, sebagai tim pengelola perpustakaan. Identifikasi data digital terkait kunjungan perpustakaan. Sebagai pengelola perpustakaan ya, Bu Ova mau tanya-tanya. Ini kan Bu Ova punya program Tunggu Tukus ya, terkait dengan literasi anak-anak yang minat literasinya kok turun, sehingga Bu Ova pengen meningkatkan minat literasi peserta didik
dan sekaligus menguatkan wawasan akademik dan non-akademik dengan pola pikir positif dan emosi positif, Mbak Putri. Jadi nanti anak-anak itu lewat program Tumbuh Tukus yang di Prakasa Ibu Hovifa, nanti anak-anak itu diharapkan literasinya meningkat, wawasan akademiknya dan non-akademiknya juga meningkat, sehingga harapan saya program Tumbuh Tukus ini bisa berjalan, Mbak Putri. Jadi program Tumbuh Tukus itu adalah minimal 1 minggu satu kali ke perpustakaan, dan pada akhirnya itu dihasilkan suatu karya dari kunjungan ke perpus. Oke, sebagai langkah awal Mbak Putri ya, bagaimana cara anak-anak meminjam buku atau berkunjung ke perpustakaan itu, Mbak Putri? Coba dijelaskan, Mbak Putri. Oke, yang pertama ketika anak-anak memasuki perpus, mereka itu harus akses melalui aplikasi Slim yang sudah disediakan. Oh, aplikasi Slim. Ya, Oke. namanya aplikasi Slim. Kita pakai Slim yang 8.3.1 ya, Bu ya. Iya. Slim versi itu. Kemudian kalau mau pinjam, mereka habis absen, mereka mencari buku, kemudian mereka menuju ke petugas perpustakaan. Oke. Kemudian kita sendiri masuk dengan menggunakan username dan password yang Ya. kita sendiri mengetahui. Kemudian cara pinjam bukunya ya, Bu ya. Oke. Ini kita di menu sirkulasi, kemudian mulai transaksinya. Dari sini mereka kita tanya NIS-nya berapa. Jadi untuk ID anggota adalah NIS. NIS, Ya, ya. NIS bagi siswa sendiri. Misalkan di sini kan ada NIS siswa, juga ada kode guru. Misalkan ini saya pakai kode saya sendiri ya, Bu ya. Oke. 10 jadi muncul keterangan. Ini kan nama anggota, ini kan saya pakai kode saya sendiri. Iya. Nama saya Putri, nomornya saya staff. Kemudian ketika saya ingin pinjam buku seperti psikologi, misal seperti ini kita kan sudah membarcode satu buku, jadi nanti sistemnya itu langsung barcode. Jadi langsung barcode. Ini kita muncul tanggal pinjamnya sekarang, tanggal 20 bulan 3 2023. Kemudian ini kan kembalinya kalau siswa itu 1 minggu. Jadi kalau misalkan guru itu 2 tahun, ini 1 tahun. Biasanya kalau guru itu seperti itu. Kemudian selesai transaksi. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ya. Jadi batasnya kalau guru 1 1 tahun, kan, kalau ya. murid 1 minggu. Karena memang guru itu kan ya untuk ya. pembelajaran. Oke. Sudah transaksinya berarti sudah secara digital ya untuk peminjamannya. Ya. Ya. Ya, oke. Oke, sekarang ini Mbak Put, saya pengen tahu jumlah data kunjungan anak ke perpustakaan dalam waktu 1 minggu. Ini kita masuk ke pelaporan. Oke. Oh, ada pelaporan juga ya. Laporan ini ada beberapa, Bu. Jadi laporan pinjaman ada, laporan anggota, dan juga kemudian daftar pinjaman anggota ya, Bu. Iya. Apa pengunjung? Pengunjung aja, Oh. pengunjung. Nanti kita mulai sampai pada tanggal berapa itu? Itu ya, 8 ya. Iya. Ada 155. Yang untuk bulan Februari, Mbak. Untuk bulan Oh, enggak, minggu kedua dulu, minggu kedua sampai tanggal 19. 280.000. Yang bulan Maret ini, Mbak. Bulan Maret ini masih tanggal tengah. Yang ini tadi Mbak Bu, kemungkinan ada 2 hari yang belum terdata tadi di ini. Jumlahnya kayaknya
Iya, kayaknya ada. Mulai minggu keempat nih Minggu berarti ya? keempatnya. Minggu keempat 15 ya. Ya, kayaknya tadi kan saya tanggal 29 kita ambil sampai tanggal ini aja. Ini sampai ya, Ya 435. berarti ya lumayan Ya banyak dari ya berapa itu? Seperempatnya Mbak Bu. Kayaknya seperempatnya kan siswa kita 1087 anak ya, seperempatnya, kadang ada yang sepertiganya ya. Oke, setelah ini alhamdulillah saya bisa memperoleh data ini. Kemudian selanjutnya Mbak, kira-kira minat literasi yang dibaca peserta didik ketika ke perpus, coba saya ditunjukkan data judul bukunya. Oke. jarang. Ya. Ini ada kode 1 ini berarti pengetahuan umum, Oke. 813 ini novel. Oke, jadi rata-rata yang dibaca itu adalah pengetahuan umum, novel, keagamaan, ya pengetahuan umum ya. Ada biologi gitu ya. Ya, ya SNBT ya, pengetahuan umum. Sama lagi, rata-rata itu ya Mbak? Kayak cerpen juga banyak ya, cerpen. Oke, terus apa lagi Mbak? Aku fotokan, aku HP saya di kantor, ya judul-judul buku. Oh bisa ya? Oh Nanti kita bisa dicetak, nanti bisa apa namanya, kita save ke PDF. oke ya. Ada sudah Iya. pinjam, ada yang Kalau bisa filenya saja Mbak. Iya, iya, Ya, ada. filenya beserta jumlah kunjungan tadi. Iya, iya. Total Januari sampai Maret. Oh iya. Dan terima kasih Mbak Put kerjasamanya. Yang kelima, dialog dengan peserta didik yang berkunjung ke perpustakaan. Ini sudah ada ya. Kira-kira apa ya yang dipinjam anak-anak? Kira-kira apa ya? Oh, ini anak-anak melakukan absen dulu kayaknya. Oke, setelah itu baru meminjam buku. Ini kondisi perpustakaan. Ya.
Ketika wawasannya luas ya, wawasannya luas, ketika ada pengetahuan apa yang langsung ya bisa. Kira-kira ketika kalian membaca buku di perpustakaan, apa yang dibaca? Kalau saya sih kalau udah novel ya komik. Kemudian agama sama politik. Kalau kalian? Oh, itu ya, bisa. Terkait dengan manusia. Kalau sama Mbak? Biologi nasional. Kemudian novel. Kalau apa? Novel. Ketika kalian membaca itu, memilih buku itu apa sembarangan, apa kalian sesuaikan dengan minat dan bakat kalian? Sesuaikan dengan bakat minat ya. Oke, kalau kamu senang wawasan, kamu bisa tidak dengan mapel-mapel ya. Oke, kalau kalian sudah membaca buku sesuai bakat minat kalian, kira-kira ada imajinasi nggak untuk kalian supaya bisa? Oh, dari baca buku ini tak nyuruh untuk menghasilkan suatu karya. Atau dengan membaca tokoh, kalian akhirnya pelan-pelan berimajinasi, oke besok saya akan memiliki tokoh ini sehingga saya akan bisa menghasilkan suatu karya, saya akan menghasilkan karya, saya juga sebagai tokoh. Kira-kira ada nggak bayang? Dan membaca buku sampai akhirnya berimajinasi, oh aku harus membaca, aku harus menghasilkan novel, aku harus menghasilkan puisi, aku harus menghasilkan artikel atau buku yang original karangan saya. Ada nggak? Ada. Oke. Kira-kira ada? Apa kamu hanya sekedar membaca kemudian menambah wawasan? Ada ya, punya keinginan itu ya. Selama ini sudah ada karya yang kamu hasilkan? Belum ya. Selama ini ada pelatihan yang kamu ikuti terkait dengan menulis? Ada. Umur kita itu hanya sesaat. Jadi keabadian kita itu adalah yang suatu saat. Ada orang mengatakan menulislah untuk keabadian. Jadi karyamu itu yang abadi. Hidup kita tidak. Sehingga ini terkait program. Ada program tumbuh buku yang diprakarsai di universitas. 1 minggu minimal 1 kali terbagus. Tahap awal kamu membaca buku yang mengetahui wawasan kamu. Tahap kedua kamu membaca buku sesuai dengan kamu. Kemudian kamu menulis sebuah karya dan nanti akan disaksikan aja. Kira-kira kamu program tumbuh itu kamu mendukung apa gimana? Ada debat? Mendukung ya, nanti dengan Anda belajar yang bisa membimbing kamu sampai dihasilkan karya untuk keabadian kamu. Boleh baca puisi kamu itu, tapi itu adalah yang jadi bagaimana kamu menciptakan puisinya seperti itu. Dan insya Allah nanti kalau kamu besok akan diseleksi. Dan ini bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kamu menjadi sate, bukan profesi yang selama kamu mendukung itu, kira-kira pelatihan apa yang kamu inginkan? Cerpen, apa menulis berita, apa menulis novel, kira-kira apa? Nanti kayaknya berita ya, kayaknya nanti yang bagian puisi silakan nanti kembali ya. Kita ambil pelatih atau narasumber yang menguasai berita, yang menguasai cara tulis, bagaimana judul-judul itu bisa diterbitkan sehingga membuat orang penasaran. Seperti program ini kemarin ya. Tumbuh itu kan orang ketika mendengar itu pasti apa ya? Daya tarik seseorang untuk tahu. Kira-kira momen apa ketika kalian menulis
juga menjadi sebaran ilmu pengetahuan. Saja dari Hovifa, terima kasih sudah bekerja sama dengan Hovifa untuk ikut mensukseskan program itu di sini. Semoga kami sukses, saya sukses, anak saya sukses. Terima kasih, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan baca kembali atau kalau sudah selesai, silakan lakukan aktivitas kami. Demikian dan Kemudian, dari aksi nyata tersebut saya melakukan catatan refleksi. Inilah catatan refleksinya. Dan ini adalah bukti dokumentasi tahap define. Sedangkan berikut ini adalah bukti dokumentasi tahap discovery. Demikian aksi nyata saya. Thank you dan selamat upgrade diri.